Katanya, sebagai feminin energi, kamu hanya perlu diam, menerima, dan menyerahkan semuanya pada semesta. Tapi anehnya, saat aku benar-benar berhenti mengejar dan surrender, justru disitulah dia datang kembali, seolah ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin aku akan bercerita sedikit dari pengalaman aku tentang kejadian setelah aku surrender. Penasaran kan? Video ini mungkin bisa membantu kalian menjawab keraguan yang masih bingung dan masih jadi pertanyaan dalam hati kalian. Yuk simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kenalan sama konsep feminine surrender. Selama aku kejebak di siklus itu, tiap pagi bangun, ngecek HP, berharap ada notif dari dia. Tiap malam mau tidur, kecewa lagi. Aku analisis setiap kata, setiap chat, cari-cari sinyal kalau dia masih peduli. Aku sampai nanya ke semesta, kapan sih dia sadar? Kapan dia balik? Hidupku rasanya stuck, cuma fokus ke dia doang. Sampai di satu titik, aku benar-benar capek. Capek sama drama yang aku ciptakan sendiri, capek sama harapanku sendiri. Di tengah rasa lelah itulah, aku pertama kali dengar konsep feminine surrender. Awalnya aku skeptis banget. Hah? Menyerah? Maksudnya kalah gitu. Melepaskan takdir kita, gitu aja. Ternyata aku salah besar. Feminine surrender itu bukan pasrah sama orangnya. Bukan berarti kamu berhenti cinta atau harus melupakan dia. Feminine surrender adalah menyerah pada ego kita yang gila kontrol. Ini adalah tindakan melepaskan keinginan untuk mengatur alur ceritanya harus gimana, kapan dia harus kembali, dan apa yang harus dia lakukan. Ini seperti bilang ke semesta, aku percaya sama prosesmu. Aku percaya waktumu paling tepat. Aku gak akan maksa lagi. Mulai hari ini, aku pilih diriku sendiri. Konsep ini jadi titik balik buatku. Aku sadar, dalam kerangka spiritual ini, energi divine feminine seringkali jadi yang pertama mengalami kebangkitan spiritual. Energi feminin itu kan katanya intuitif dan peka. Tugas kita ternyata bukan menarik si maskulin dengan paksa, tapi menyalakan cahaya kita sendiri seterang mungkin. Sampai dia, ketika sudah siap, nggak punya pilihan selain melihat cahaya itu. Dan semua itu dimulai dari surrender. Yang kedua, sering menanyakan, aku harus gimana? Atau apa yang harus aku lakukan saat ini? Jadi, apa aja yang aku lakukan selama fase surrender? Ini bukan cuma diam dan menunggu ya, justru sebaliknya. Ini adalah fase paling aktif buat penyembuhan diriku. Pertama, aku memutus semua ekspektasi. Aku berhenti stalking media sosialnya, berhenti ngecek-ngecek HP, dan yang paling penting berhenti melakukan ritual dengan niat tersembunyi supaya dia kembali. Fokusku geser total. Tujuanku bukan lagi agar dia kembali, tapi agar aku utuh kembali. Kedua, aku mulai menyiram diriku sendiri dengan cinta dan perhatian yang selama ini cuma aku kasih ke dia. Aku mulai melakukan inner work atau refleksi diri yang mendalam. Aku nulis jurnal setiap hari, tumpahin semua rasa sakit, marah dan sedih yang selama ini dipendam. Aku nanya ke diriku sendiri, kenapa ya aku ngerasa butuh banget pengakuan dari orang lain? Kenapa rasanya nggak cukup kalau cuma sendirian? Ini percakapan yang berat sama diri sendiri, tapi perlu banget. Ketiga, aku balik ke hobi dan hal-hal yang bikin aku happy. Aku mulai melukis lagi, baca buku-buku pengembangan diri, jalan-jalan di alam, dan meditasi. Meditasi jadi jangkar utamaku. Lewat meditasi, aku belajar menenangkan pikiran yang riuh dan nyambung lagi sama diriku yang lebih tinggi. Di dalam keheningan itu, aku menemukan damai yang gak bisa dikasih oleh orang lain. Aku mulai merasa utuh dan bahagia, cukup dengan diriku sendiri. Energi inilah yang ternyata jadi kunci segalanya. Keempat, dan ini yang paling mengubah segalanya,
aku serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada semesta. Aku bilang dalam hati, jika dia memang takdirku, dia akan kembali di waktu dan cara yang tepat. Kalaupun tidak, berarti ada yang lebih baik untukku dan untuknya. Apapun hasilnya, aku akan baik-baik saja. Inilah penerimaan tulus yang disebut surrender sejati. Yang ketiga ini paling unik, yaitu energinya berbalik. Dia kembali dan kebangkitannya dimulai. Setelah beberapa bulan fokus sama proses ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Awalnya, perubahannya terasa di dalam diriku. Aku nggak lagi merasa hampa atau cemas kalau teringat dia. Aku merasa damai. Aku benar-benar happy dengan hidupku. Ironisnya, tepat ketika aku sudah nggak ngarep lagi, saat itulah energi semesta seolah berbalik. Suatu sore, jeng-jeng, ada pesan masuk dari dia. Isinya simple, cuma nanya kabar, tapi energinya beda. Nggak ada lagi tarik ulur atau main-main. Kali ini terasa tulus dan apa adanya. Kami mulai komunikasi lagi, pelan-pelan. Disinilah aku melihat perubahan terbesar. Dulu, aku yang selalu ngoceh soal koneksi, takdir, dan spiritualitas. Dia selalu menghindar atau nganggap itu aneh. Sekarang, dia yang kepo. Dia mulai cerita soal kebetulan-kebetulan aneh yang dia alami, tentang angka kembar yang sering muncul, tentang perasaan familiar yang gak bisa dia jelaskan. Dia mulai mengalami kebangkitan spiritualnya sendiri, yang seringkali dalam narasi twin flame dipicu oleh energi feminin yang sudah stabil setelah surrender. Dia bilang, "Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi sejak jauh dari kamu, rasanya ada bagian dari diriku yang hilang. Dan sekarang, aku merasa ada tarikan kuat buat kembali dan memahami semua ini." Ini adalah momen yang sering dibicarakan dalam perjalanan twin flame. Ketika energi maskulin yang tadinya lari, akhirnya berhenti dan mulai mencari jalan pulang. Peranku pun berubah. Aku bukan lagi si pengejar yang panik. Aku menjadi pemandu yang tenang. Dia mulai bertanya padaku tentang meditasi, tentang energi, tentang arti tanda-tanda yang dia lihat. Aku nggak mengguruinya. Aku hanya berbagi pengalamanku. Aku akan bilang, dulu aku juga ngerasain itu. Yang membantuku sih begini. Aku menjadi contoh nyata dari transformasi yang mungkin terjadi. Kami mulai melakukan hal-hal yang mendukung pertumbuhan kami bersama. Kadang kami meditasi bareng walau kami jarak jauh demi untuk melepaskan energi negatif. Aku membantunya memahami pentingnya menghadapi shadow work atau sisi gelap dan luka-luka yang selama ini dia hindari. Aku membantunya belajar memaafkan dirinya sendiri. Ini proses yang menantang baginya, tapi dia tidak lagi lari. Dia menghadapinya karena dia melihat aku sudah melaluinya dan menjadi utuh. Sekarang bagian terakhir, bagian paling berharga, yaitu pelajaran evolusi jiwa. Transformasi ini mengubah hubungan kami dari akarnya. Ini bukan lagi soal ketergantungan emosional atau drama percintaan. Hubungan kami berevolusi menjadi kemitraan jiwa yang fokus pada pertumbuhan bersama. Kami menjadi cermin satu sama lain, saling membantu untuk jadi versi terbaik dari diri kami. Pelajaran terbesar dari semua ini adalah surrender sejati bukan tentang mendapatkan orang lain kembali. Ini tentang mendapatkan dirimu sendiri kembali. Kembalinya pasanganmu itu hanyalah bonus, cerminan dari keutuhan yang sudah kamu bangun di dalam dirimu. Ketika kamu memancarkan energi cinta diri, kedamaian, dan keutuhan, kamu secara alami akan menarik pengalaman dan orang-orang yang frekuensinya sama. Tugasmu, wahai Divine Feminine, atau siapapun yang berada di energi ini, bukanlah untuk menyembuhkan dia. Tugasmu adalah menyembuhkan dirimu sendiri begitu dalam, sehingga cahayamu menginspirasi dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu adalah pemantik apinya,
Sang Pembawa Obor, jangan pernah meredupkan cahayamu untuk siapapun. Perjalanan ini mungkin terasa sepi dan berat, tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil untuk menyembuhkan dirimu sendiri adalah langkah yang membawa seluruh koneksi ini ke level yang lebih tinggi. Percaya sama prosesnya, percaya sama dirimu. Terima kasih sudah menonton konten dari channel kami. Dan juga terima kasih yang udah subscribe channel ini. Kami senang sudah mendapat 1000 subscriber lebih saat ini. Kami sangat terima kasih pada kalian yang udah setia nungguin konten-konten kami. Kami akan terus berbagi dan bercerita walau konten kami upload setiap minggu. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.